Perkenalkan, nama saya Yunisa Rianti Purba, NIM 212408052. Di sini saya menjelaskan tentang hak asasi manusia perspektif agama Kristen. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang lain demi kehormatan serta perlindungan harta dan martabat manusia. Hak asasi manusia, khususnya umat Kristiani, telah mendapat perlindungan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki beberapa hak-hak yang dapat menjamin kesejahteraan. Di antara hak tersebut adalah hak-hak kebebasan, hak-hak demokrasi, serta hak-hak sosial yang juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap manusia lahir dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Hak yang dimaksud ini dianggap sebagai hak yang wajib dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, tanpa membedakan ras, suku, agama, dan jenis kelamin, seseorang tidak dapat diperlakukan semena-mena melebihi batas hak asasi yang dimilikinya. Hak asasi manusia yang dimiliki semua orang ini bersifat universal dan selalu berkembang seiring berkembangnya tingkat kehidupan manusia. Banyak macam-macam hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan aspek terpenting dalam menentukan suksesnya penyelenggaraan negara. Hak asasi dan kebesaran dasar manusia ini tidak dapat dibesarkan dasar manusia ini, karena dengan hilangnya hak asasi manusia maka akan hilang pula martabat yang dimilikinya. Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara hukum wajib melindungi dan memperjuangkan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, instrumen penegakan macam-macam hak asasi manusia ini juga wajib dimuat dalam konstitusi atau UUD. Indonesia yang merupakan negara majemuk di mana penduduknya menganut beberapa agama, hak asasi manusia tidak punya untuk personal saja, akan tetapi penting juga dalam bentuk kolektif atau kelompok masyarakat yang kepercayaannya berbeda. Maka dari sinilah HAM perspektif agama Kristen juga dikaji dalam maka. Berbicara tentang hak asasi manusia dari perspektif teknologi Kristen, perlu mengakui kedua dimensi hak asasi manusia, yaitu dimensi universalnya dan dimensi historinya. Perspektif Kristen tentang hak asasi manusia dapat dilihat melalui dua sisi. 1. Mengkaji dari sudut iman serta teologi Kristiani, apa, mengapa, dan bagaimana hak asasi manusia yang universal bagi setiap orang di semua tempat. 2. Meletakkan upaya tersebut di dalam rangka upaya bersama seluruh umat manusia untuk mengusahakan yang terbaik bagi setiap orang dan semua orang sesuai dengan hak-hak asasi sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah satu hal, perumusan tentang hak asasi manusia adalah satu hal lain. Penulis sangat setuju dengan pendapat Donald Elliot tersebut. Sebagai umat Kristen dalam bangsa Indonesia ini, kita harus dapat memberikan kontribusi yang baik dengan sesama, dengan tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Di samping kita harus memberikan kontribusi bagi bangsa, kita harus bisa memilih kasih. Artinya, kita harus bisa mengkaji dari sudut iman serta teologi Kristiani, membangun hak asasi manusia yang berlaku universal bagi setiap orang di semua tempat, dan meletakkan upaya tersebut di dalam rangkaian upaya bersama seluruh umat manusia untuk mengusahakan yang terbaik bagi setiap orang dan semua orang sesuai dengan hak-hak asasinya sebagai manusia. Hak asasi manusia khususnya umat Kristiani telah mendapat perlindungan dalam Undang-Undang 1945 dan memiliki beberapa hak yang menjamin kesejahteraan diantaranya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih.